Oke, kali ini gue akan ngebahas sedikit tentang chapter 11 karena ini ternyata masuk di UAS. Chapter 11 ini terkait dengan equity analysis and valuation. Jadi ini chapter terakhir. Oke, jadi mungkin gue nggak akan banyak untuk bahas materinya karena as you know sebenarnya nggak terlalu bisa untuk dibahas. Nggak ada sebenarnya teori yang menjelaskan bagaimana ke equity analysis atau valuation itu. Nanti kita akan banyak akan lebih dalam di soal aja. Tapi gue akan kasih lainnya. Jadi ini cuma ada 9 slide, cukup nggak terlalu banyak untuk overview dari chapter 11. Oke, jadi yang pertama dari equity analysis and valuation. Pertama lo harus tahu namanya adanya konsep earnings persistence. Jadi kenapa sih? Lu bisa baca sendiri di buku, tapi secara gampangnya earning persistence itu matters karena kita kan mengevaluasi, artinya kita harus forecast dulu. Nah, kita harus melihat mana earnings yang persistent, mana earning yang memang dari line bisnisnya dia dan terjadi setiap periode, mana earnings yang hanya terjadi setiap satu periode tertentu atau bahkan nggak regular gitu loh. Nah, kan itu bisa merusak forecasting kita kan, karena momen yang tadinya random itu belum tentu kejadian lagi di masa depan. Tapi earnings yang persist, earnings yang rutin itu akan kemungkinan akan, bila ekonominya bagus, bila perusahaannya bagus, akan terjadi lagi di masa depan. Jadi itu basic theory dari earnings persistence. Lalu kedua, dan di sini ada konsep namanya recasting. Jadi ini hasilnya adjusted income statements. Mungkin lo bisa lihat lebih jelas di buku. Recasting ini adalah mengarrange lagi komponen dari earnings. Kan earnings banyak, ada net income, ada lu udah baca tentang comprehensive income dan segala macam. Nah, recasting ini dilakukan untuk mengarrange komponen dari earnings. Biasanya di situ di earnings ini ada di earnings, net income dan comprehensive income. Di sini ada penjelasan terkait peristiwa apa aja yang terjadi yang mempengaruhi keduanya. Misalkan penjualan aset, misalkan kerugian karena karena litigasi atau tuntutan dan segala macam, itu masuk ke dalam net income dan comprehensive income. Nah, recasting ini kita harus nge-range lagi earning komponen yang mana yang harus di-affect sama tax, mana yang harus di-rearrange, mana yang harus dihapus dari karena dia nggak persistent, karena dia irregular events, dihapus dari basis forecasting kita dan segala macam. Itu namanya recasting. Jadi konsep earning persistence ini useful di teknik recasting. Seperti itu. Case by case ada macam-macam. Di buku kalian ada case tentang Campbell Soup, itu yang terakhir, mungkin bisa dibaca dari situ. Oke, next, determinants dari earning persistence itu sebenarnya ada dua. Yang pertama ada earnings trend. Jadi kita melihat persisten dari earnings ini dari trend ya. Jadi bagaimana trend dari earnings si company ini. Jadi melihat trennya dari apakah, ibaratnya kan kalau lu ngelihat selama 5 tahun ada periode yang earningnya tinggi sekali atau yang rendah sekali, harusnya lu curiga ada apa di situ di tahun itu, ada unusual earnings apa, dan dia terkait dengan operating atau non-operating atau segala macamnya. Jadi kita melihat dari trend. Yang kedua, kita melihat dari earnings management and persistence. Jadi earnings management itu ada, jadi pelaporan akuntansi itu ada bermacam-macam, tapi prakteknya ada bermacam-macam, tapi secara prinsip sebenarnya mereka sama. Nah, praktek yang bermacam-macam ini sebenarnya banyak dimanfaatkan oleh perusahaan atau financial officer untuk memperlihatkan bahwa ini mereka bagus, performance mereka bagus. Itu namanya earnings management. Nah, formsnya ada perubahan di accounting methods atau assumptions. Ini kan biasa. Jadi kalau asumsinya berubah, pasti hasilnya berubah. Lalu yang kedua ada offsetting extraordinary gains or losses. Jadi nggak nge-recordin extraordinary ini. Lalu ada big bets, atau big bets ini recognize future cost yang akan datang di periode sekarang. Kenapa? Karena performa sekarang tuh buruk, jadi dia pengen
merepresentasikan bahwa di masa depan perusahaan itu akan beroperasi dengan lebih baik, makanya cost-nya itu ditarik. Jadi kalau earnings-nya dapat, cost-nya ditarik di masa kini kan berarti di masa depan dia udah nggak ada cost lagi kan, berarti income-nya naik kayak gitu. Lalu yang dia adalah write downs dari operating asset. Jadi operating assetnya mungkin ini dia untuk melihat turnover supaya bagus, itu dia di write down, dihilangkan lah, karena mungkin ya operating asset yang udah tua juga, yang udah nilainya udah sangat sedikit, itu bisa di write down. Atau yang kelima itu ada timing revenue and expense recognition. Jadi kapan revenue atau expense itu recognize. Mungkin lo pernah familiar dengan kasus Garuda yang kemarin mereka recognize revenue yang belum diterima, di recognize saat ini, itu bisa termasuk di point A nih. Tapi tentu itu ilegal, tapi di beberapa forms yang dilakukan bisa menjadi legal. Jadi timing revenue and expense recognition ini di beberapa case tertentu. Lalu yang paling penting adalah kita menganalisa dan menginterpretasikan earning persistent. Earnings yang pertama kita harus melihat prakteknya. Kita harus melihat bahwa kita harus menentukan persistence of items. Jadi mana yang recurring, mana yang non-recurring. Jadi kita harus melihat non-recurring operating gains atau loss. Jadi kita harus lihat yang non-recurring yang mana. Jadi yang ada dua, ada operating gains and loss dan non-operating gains and loss. Nah, yang pertama adalah operating gains and loss. Berarti ini gains atau loss yang relate ke operating activities tapi nggak terjadi setiap saat, atau dia berubah dari tren. Misalkan ada loss of sales. Ini gue kasih contoh, ada loss of sales due to scarcity of raw materials. Jadi salesnya dia turun karena dia nggak bisa produksi karena raw materialsnya waktu itu di tahun itu lagi langka misalkan. Itu kan terjadi karena suatu event yang nggak bersifat siklus gitu. Kemudian yang kedua ada non-recurring non-operating gains and loss. Jadi atau gains atau loss yang nggak bisa dipredik tapi dia nggak relate sama operating. Misalkan damage to plant facilities due to natural disasters, kan ini nggak relate sama operating activities. Ini benar-benar yang faktor X lah, lu bisa bilang ini non-recurring non-operating gains, ini benar-benar faktor X. Nah ini yang lu harus determine, harus lu kenali, dan nanti ketika lu melakukan analisa, lu buat analisanya keluarin dari earnings yang akan lu forecast kayak gitu. Jadi sales, net income dan segala macam tuh jangan langsung di forecast. Inilah pentingnya kita menganalisa earnings persistence. Jadi kita benar-benar tahu, ibaratnya kita membersihin sales atau earningsnya, benar-benar kita forecast apa yang harusnya kita forecast kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah adjustment to extraordinary items. Seperti persistence ini effects on transitory items on company resources, kayak misalnya ini peningkatan sales, peningkatan resource, peningkatan raw materials. Kemudian ada juga evaluation of management, ini terkait dengan investasi sebenarnya. Transitory items on management terkait dengan, tapi ini nggak terlalu banyak sih sebenarnya, lebih banyak di management. Ntar kalau lu baca laporan keuangan di management discussion and analysis, yang utamanya adalah dua ini, persistence of items. Oke. Jadi lanjut ke poin kedua, yaitu earnings based equity valuation. Jadi di buku Subramanyam sebenarnya banyak cara untuk melakukan equity valuation. Lo mungkin tahu CFA, lo pakai CFF, yang intinya adalah discounting cash flow. Kan ada market multiples, ada discounting cash flow, ada menggunakan rasio dan segala itu cara-cara kita untuk melakukan equity valuation. Tapi di sini kita akan menggunakan discounting cash flow, utamanya tentang terkait accounting based equity valuation yang diajarkan menurut buku Subramanyam. Jadi value di sini value of equity itu tergantung dari book value of equity at the end of the period T, dan tergantung pada residual income. Nanti konsep residual income itu apa? Itu adalah net income dikurangi cost of equity dari book value of equity. Ini ROT sama dengan NIT dikurang K, ini cost of equity. Mungkin gue minta main sini ya.
capital sebenarnya, cost of equity, cost of capital, maaf, dikali dengan book value of equity tahun sebelumnya. Jadi BVT, book value of equity at the end of period T, maksudnya adalah the end of period misalnya period T, period 2, berarti di tahun kedua book value of equity-nya sama dengan book value of equity, misalkan at the end of period 2 berarti sama dengan at the start of period 3. Ya itu jangan salah, karena di soal bisa misleading. Lihat bahwa book value of equity-nya dia ditanya di awal tahun atau di akhir tahun. Jadi kalau di awal tahun, misalkan lu ditanya book value of equity di awal tahun ketiga, berarti lu pakai book value of equity di akhir tahun kedua, misalkan kayak gitu. Oke. Jadi value of equity, formula ini sebenarnya menjabarkan value of equity itu tergantung pada book value of equity-nya ditambah dengan residual income yang kita lakukan discounting, kan 1 plus K pangkat 1, 1 plus K pangkat 2, dan segala macam itu discounting. Residual income yang kita discounting itu. Dan apa itu residual income? Residual income adalah comprehensive net income dikurangi charge on beginning book value of equity. Jadi ini NI pada periode tersebut dikurangi cost of capital dikali dengan book value of equity pada periode sebelumnya, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian kita ada dua rasio yang menurut buku Subramanyam ini yang paling menggambarkan dua multiples, market multiples yang paling menggambarkan valuasi, itu price to book ratio dan price to earnings ratio. Jadi price to book ratio mungkin lo lihat di sini cukup rumit ya, tapi intinya adalah dia mengukur market value of equity relatif ke book value of equity. Kayak gitu. Ini kan VT berarti market value of equity, BVT ya di sini VT itu market value of equity, BVT adalah book value of equity. Jadi pada intinya adalah mengukur market value per book value. Makanya dibilang price to book ratio, dan yang diukur adalah value equity. Kayak gitu. Nah, dalam rumusnya sebenarnya dia bisa pakai ROCE. ROCE adalah gue udah jelasin sebelumnya di bab profitability kan. Itu adalah return of capital employed at time T+1, karena ROCE tahun setelahnya dikurangi oleh cost of equity per sekitar 1 plus K atau 1 plus cost of capital, yaitu discount factor-nya. Nah, seperti yang gue bilang, price to book ratio mengukur market value of an equity relatif ke book value-nya kan. Artinya PB ratio of 1.17 mengartikan bahwa market price dari equity itu 1.17 kali dari book value-nya. Artinya apa? Kita bisa interpretasi bahwa stok ini mahal gitu loh, karena book value of equity-nya sebenarnya rendah, lebih tinggi market value-nya. Tapi lu bisa interpretasi selain itu mahal, selain ibaratnya mahal, mungkin lu harus hindari, nggak harus lu execute, tapi lu bisa juga interpretasi bahwa kenapa market menghargai equity ini tinggi. Mungkin karena market melihat potensi dia ke depan itu bagus, makanya market value of price to book ratio-nya tinggi, kayak gitu. Jadi tapi in general terms, ibaratnya rule of thumb-nya lu akan mencari yang PB ratio-nya rendah, kayak gitu. Yang rendah lebih baik karena lebih murah, itu rule of thumb-nya. Oke, kemudian yang kedua ada price to earnings ratio. Nah, price to earnings ratio adalah sama seperti PB ratio sebenarnya, tapi ini mengukur price dari single equity relatif itu earningsnya, company's earnings. Jadi kalau misalkan lu lihat di Investopedia biasanya dipakai earnings per share. Nah, itu price harga saham per earnings per share itu price to earnings ratio. Tapi di sini kita mengikuti yang di konsep buku Subramanyam. Gue sangat merekomendasikan lu baca bukunya dan coba mungkin satu dua soal lah dari bukunya. Gue juga ngambil soal asis nanti di bukunya. Oke, jadi di sini adalah P ratio sama dengan reasonable P ratio, kemudian yang dikalikan dengan residual sigma dari residual income yang udah kita discount factor,
dikurangi dividen per net income. Jadi mungkin ini dividen ratio, dividen payout ratio itu price to earnings ratio. Gitu. Nah, yang konsep ketiga adalah yang penting adalah earnings power. Earnings power ini sebenarnya sama aja, hampir sama dengan earnings persistence. Jadi kayak lu harus memproject berapa tahun. Project earnings ya typical horizonnya 5 tahun. Dan kemudian yang harus lu ingat adalah basic idea-nya adalah most recent earnings prior to present birth is the most appropriate earning to be used as benchmark. Jadi lu harus ngeliat dari earnings yang paling utama. Jadi ketika lu ngeliat tren dan ada perubahan di tren, ada perbedaan tren di antara misalkan 5 tahun ke belakang, lo harus set benchmark lo harus menggunakan tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, earnings yang didapatkan pada 1 tahun sebelumnya, karena itu yang paling menggambarkan. Jadi menurut konsep earnings power itu paling menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, seperti itu. Jadi cuman teorinya di earnings persistent dan earning power ini hampir sama. Yang penting adalah tadi earnings based equity valuation ini, bagaimana cara value of equity, PE ratio dan PB ratio. Nah, kemudian footnotes dari bab ini yaitu earnings forecasting. Nah, forecasting ini beda dengan namanya extrapolation. Nah, extrapolation itu apa? Jadi extrapolation adalah misalkan lu melihat sales dari perusahaan tiap tahun growth-nya 5%, katakanlah. Tiap tahun growth-nya 5%, kemudian lu melihat bahwa kalau ternyata tiap 5 tahun setelah 5 tahun ke belakang itu growth-nya 5% tiap tahun, berarti ke depan akan 5% terus. Itu namanya lu extrapolation. Nah, itu yang harus dihindari. Itu perbedaan antara forecasting dengan extrapolation. Forecasting adalah lu menganalisa komponen dari earnings, melihat informasi-informasi yang ada dari kuantitatif dan kualitatif, serta baru lu lihat dari komponen ini informasi dari yang lu punya, mana yang affect earning ini, mana yang enggak, kayak gitu, dan efeknya gimana, positif atau negatif ke depannya. Nah, kemudian gimana sih kita menganalize earning components? Jadi banyak banget components dari earnings. Gue pakai bahasa sales ya, mungkin biar mudah, karena kita kan project sales biasanya. Nah, banyak banget komponen elemen utama dari earnings yang bermacam-macam di industri yang berbeda. Misalkan sales dari bank, apa sih sales dari bank? Mungkin kan kredit kan, gue gak lupa, let's say penyaluran kredit. Nah, di interest income dia apa sih yang jadi utama? Mungkin yang jadi acuan driver dia adalah suku bunga acuan, kayak gitu, karena itu biaya dana dia kan sebenarnya, cost of fund itu, dan ada spread di situ. Spreadnya biasanya tetap kan, itu kalau bank. Drivernya cost of fund. Jadi kalau misalkan lo prediksi cost of fundnya naik, berarti dan spread dan tetap ada spread di situ, berarti salesnya akan naik sebesar sekian. Jadi kalau cost of fund naik 1%, salesnya akan naik berapa persen. Nah, yang harus lo forecast, yang harus lo analisa adalah cost of fundnya ini ya, atau drivernya ini gitu loh, elemen atau driver dari earnings ini. Makanya gue bilang di sini called sales or earnings driver. Bahasa sebenarnya nggak ada di buku, tapi bahasa yang sering digunakan oleh equity analyst itu sales or earnings driver. Nah, driver ini biasanya juga bermacam-macam. Kayak gue bilang di industri perbankan cost of fund, mungkin cost of fund. Nah, yang sering gue temui di industri, misalkan di industri mining, adalah dia menggunakan international sales price dari komoditasnya sebagai main driver. Biasanya itu kayak accounts to 70-80% dari angka salesnya itu dari bergerak bersamaan dengan ibaratnya ketika lo regress itu ketika betanya tuh sampai 0,8, itu cukup tinggi. Itu main driver dari salesnya dia. Atau misalkan di yang banyak yang ibaratnya banyak ditemui adalah pharmaceutical companies, biasanya make COGS price karena bahan-bahan mereka impor, itu bahan-bahan mereka, raw materials mereka banyak impor, maka basis sales mereka adalah cost plus namanya. Jadi cost COGS-nya ditambah spread sebenarnya kayak gitu. Jadi lu melihat dari COGS price-nya.
berbeda kan di sini dilihat bahwa mining companies dia based on demand side, based on market. Mining companies driver dari sales price-nya itu adalah harga di pasaran, tapi di industri farmasi di sini menggunakan COGS price, jadi dia basisnya adalah internal perusahaan, jadi ada perbedaan di situ. Nah ini bukan artinya tuh semua mining companies dan semua farmasi itu seperti itu, tapi mostly yang banyak sejauh ini yang banyak gue temukan seperti itu. Di industri lain itu banyak juga yang berbeda, makanya equity analyst tuh katalah makanya mereka dibayar mahal karena mereka harus menemukan driver yang tepat, utamanya driver yang tepat dari sales ini tuh apa. Itu baru mereka bisa melakukan proses forecasting kayak gitu. Jadi lo mungkin nanti ada yang tertarik jadi equity analyst, ini harus jadi perhatian banget bahwa driver dari tiap di industri itu biasanya berbeda, dan even mungkin di industri yang sama perusahaan yang berbeda pun bisa berbeda. Itu yang harus dianalisa kayak gitu. Itu basis dari earnings forecasting. Oke, jadi itu materi singkatnya. Selanjutnya kita akan move ke bagian soal. Oke.